Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan soal dari UTS, mata kuliah statistik pendidikan. Apa perbedaan statistik deskripsi sama statistik inversial, serta jelaskan dengan contoh. Statistik deskripsi adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau dan penyajian suatu gugusan data sehingga memberikan informasi yang berguna, baik dengan cara pengolahan pemusatan data atau analisis data. Contohnya ialah sekurang-kurangnya ada 100 perumahan kumuh setiap tahunnya diakibatkan tidak terkontrolnya urbanisasi di kota Jakarta. Yang kedua, statistik imparsial adalah cakupan dari semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagaimana data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugusan data induknya. Contohnya ialah yang dimana di bidang PWK. Berdasarkan analisis lahan hijau, diketahui kebakaran hitam di Provinsi Riau sangat cepat sehingga dalam 2 dekade tahun terakhir ruang terbuka hijau di perkotaannya tinggal 45%. Soal yang kedua yaitu sebutkan beberapa jenis penilaian skala sikap dan jelaskan pengertiannya, yang dimana jawabannya ialah jenis penilaian skala sikap ada 5. Yang pertama itu ada skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial sebagai subjek objek penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel bisa dijabarkan menurut urutan variabel atau subvariabel atau dimensi. Yang kedua ada indikator deskriptor. Yang kedua, skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten. Selain itu, urutan atau hierarki pernyataan sangat jelas dalam skala ini. Yang ketiga ada skala sematik, yang dimana ada skala sematik diferensial, yaitu skala yang memiliki karakteristik bipolar tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek itu menurut Iskandar, yaitu yakni potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, lalu evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek. Dan terakhir yaitu aktivitas, yaitu tingkat gerakan suatu objek. Yang keempat, yang soal keempat yaitu rantai skalar. Berdasarkan dengan skala sebelumnya, pada rantai skalar yang dapat kita dapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rantai skalar juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial. Misalnya ekonomi kerja, karyawan, motivasi pegawai, dan lain-lain. Contohnya, yakni ingin mengetahui motivasi kerja karyawan saat pandemi. Yang kelima ada skala Tursoner, yaitu pernyataan atau pertanyaan pada skala Tursoner, yaitu meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setuju saja dari beberapa pertanyaan yang disajikan. Yang disajikan pandangan dengan pandangan yang beda. Setiap item mempunyai nilai-nilai sendiri dari angka 1 sampai 10. Namun nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh respondennya. Maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Yang ketiga, soal yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder, serta penjelasannya, jawabannya ialah data primer adalah data yang diambil secara langsung. Data primer mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan lain-lain. Soal keempat yaitu jelaskan pengertian populasi dan sampel populasi. Sampel populasi adalah objek atau subjek yang berada suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan populasi. Soal yang kelima yaitu
jelaskan dan berikan masing-masing satu contoh dari, yaitu yang pertama ada data nominal, yang kedua ada data interval, yang ketiga ada data sekunder, dan yang keempat ada data primer. Yang pertama ada data nominal. Data nominal merupakan salah satu data yang bersifat kategori. Data ini diperoleh dari pengukuran nominal, yaitu proses pengelompokan beberapa objek yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Data ini juga hanya memungkinkan setiap objek memiliki satu kategori. Contoh dari data ini adalah jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Yang kedua ada data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara setiap objek atau kategori yang sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama, tetapi memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Contohnya ialah rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak yang berusia 6 sampai 12 memiliki rata-rata tinggi badan 130 sampai 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13 sampai 18 memiliki rata-rata tinggi badan 146 sampai 160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 9 sampai 20 cm memiliki rata-rata tinggi badan 169 sampai 190 cm. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder pada umumnya bisa didapatkan melalui buku artikel, publikasi pemerintah, ataupun dari laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Contoh dari data ini adalah data kependudukan seperti data dari Badan Pusat Statistik Nasional maupun regional. Yang keempat ada data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasikan lebih dahulu. Contoh data primer adalah saat melakukan survei pasar, tujuan survei dan populasi sampel perlu diidentifikasikan melalui langkah ini. Anda dapat mengetahui sumber pengumpulan data yang paling tepat digunakan, misalnya survei offline mungkin akan lebih pas untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tanpa koneksi internet dibandingkan dengan survei online. Sekian penjelasan soal UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.